Eh, Judulnya adalah Bioinorganic Chemistry in Herbal Medicine. Jadi Bioinorganic Chemistry ini adalah bidang ilmu atau disiplin ilmu. Ini disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu interdisipliner. Jadi dia bukan satu dua disiplin ilmu, tetapi sebenarnya dia adalah bersifat interdisipliner. Di Bioinorganic Chemistry ini sebuah disiplin yang merupakan interface. Interface itu pertemuan antara kimia inorganik dengan biologi. Kimia inorganik dan biologi utamanya itu. Tetapi ketika dimanfaatkan untuk membangun suatu konsep tentang jamu, bioinorganik itu menjadi sebuah studi yang multidisipliner. Jadi di sini ada bioinorganic chemistry sebagai disiplin ilmu, yaitu nanti ada aspek biokimianya. Tentu saja senyawa kimia inorganik itu sesuai dengan ide dasar dari bioinorganik. Jadi sebuah fenomena inorganik di dalam sistem biologi, itu maksudnya begitu. Ya. Nah, inorganik itu apa ya? Inorganik itu sesuatu yang sebetulnya basisnya adalah level atom, atau kalaupun toh dia senyawa yang sangat sederhana. Misalnya H2SO4, ya, HCl itu termasuk inorganik karena dia begitu dilarutkan dia akan menjadi ion-ion yang merupakan sebuah zat tunggal, ya. Bukan sebuah bentuk ikatan kompleks seperti senyawa organik, seperti asam amino itu senyawa organik, ya. Kemudian protein itu terdiri atas asam-asam amino, dia termasuk sebetulnya organic chemistry, cuman karena menjadi kompleks orang menyebutnya molecular biology gitu. Ya, terus ada fisiologi nanti ketika proses bioinorganic chemistry ini berada di dalam tubuh, mekanisme fisiologinya kayak apa? Gitu. Farmakologi kalau dikaitkan dengan bidang kesehatan. Ya. Kalau juga dibandingkan di bidang kesehatan akan masuk di dalam konteks toksikologi. Jadi apa sih fungsi bioinorganik itu di dalam konteks toksikologi? Bahkan juga fisika. Karena bioinorganik itu pada dasarnya senyawa-senyawa yang basisnya karakter atom itu masih menjadi sesuatu yang dominan di dalam senyawa-senyawanya. Sehingga dia sebetulnya merupakan bidang kajian fisika juga dan mikrobiologi. Jadi selain biologi itu biologi dalam konteks mikro itu juga ada. Mikrobiologi. Jadi biochemistry ini totalnya menjadi seperti ini. Jadi bioinorganic is multidisciplinary study, ya. Jadi untuk ingin tahu lebih jauh itu bisa baca buku Biological Inorganic Chemistry Structure and Reactivity kayak karangan H.B. Gray, ya, Silverstone, Valentine buku tahun 2006. Bisa The Long History of Iron in the Universe in Health and Disease, itu juga konteksnya bioinorganic yang diterbitkan sebagai sebuah review di jurnal namanya Biochemistry and Biophysics, akta tahun 2012, ya. Jadi relatif bioinorganik itu adalah sesuatu yang baru. Nah, dalam pagi ini kita mau memanfaatkan bioinorganik tadi untuk membahas jamu,
Ya, karena ini merupakan sesuatu yang baru, di masyarakat belum begitu dikenal. Industri jamu juga tidak mengenal, BPOM juga tidak memperhatikan ini karena ini merupakan sesuatu yang baru. Jadi biasanya di universitas atau di perguruan tinggi, akademi itu berbicara tentang perkembangan ilmu-ilmu baru. Yang baru sampai ke masyarakat itu kadang-kadang 10 tahun bisa jadi 20 tahun ke depan. Jadi ini mungkin ke depan ini adalah ilmu masa depan akhirnya dalam konteks ini, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Yaitu bioinorganic. Nah, pagi ini kita akan berbicara tentang bioorganic chemistry in herbal medicine. Nah, sebetulnya bahasanya itu banyak sekali ya. Perspektifnya itu banyak sekali. Jadi kalau mau belajar lebih jauh, kemarin juga saya share buku tuh ya. Buku bisa dibaca-baca karena waktunya tidak cukup untuk membahas itu semua. Ini harusnya menjadi satu mata kuliah sendiri. Bioorganic chemistry ini mungkin sekitar 4 sampai 6 SKS gitu ya. Nah, karena ini dimasukkan di dalam saintifikasi jamu atau metode penelitian jamu untuk S2, ini saya fokuskan pada konteksnya adalah free radical scavenging and metal detoxification. Ya, ini apa namanya? Ibrahim ini sudah pernah tak share belum ya slide-nya? Halo. Permisi Pak, mohon maaf. Kenapa tadi Pak? Oh, tadi internet saya agak gangguan di internet saya Pak. Ini slide ini sudah tak share minggu lalu belum ya? Kalau yang kemarin tuh sebenarnya hampir sama Pak judulnya Free Radical Scavenging, cuman judulnya itu kalau saya lihat itu lebih ke hampir sama sih Pak tentang apa radical scavenger sama metal detoxification Oke. Pak sebenarnya. Jadi konteksnya Gitu Pak. adalah ya sekarang lebih aplikatif ya. Ada satu sedikit konsep teorinya dan prospek ke depannya, ya. Nah, ini nanti juga bisa tak kirimkan dan bisa di-download ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan tentang jamu. Jamu itu sampai dengan diminum itu nuansanya adalah nuansa alam, kan? Dia susah distandarisasi ya karena bahan alam itu pada dasarnya sangat bervariasi. Ditanam pada musim penghujan dan kemarau beda. Ditanam di ketinggian tempat berbeda ya berbeda. Ditanam pada bulan yang berbeda hasilnya bisa berbeda. Bahkan ditanam oleh seseorang dengan seseorang yang lain bisa jadi bisa juga berbeda gitu ya. Nah, ini adalah alam. Alam itu selalu seperti itu. Nah, inilah yang menjadi bagian utama kekuatan sekaligus masalah, gitu ya. Jadi ada kekuatan dan sekaligus masalah. Jadi memang di dunia ini selalu dualistik. Kalau di situ ada benefit, di situ pasti ada loss. Kalau di situ ada kekuatan, di situ ada kelemahan. Kelemahan itu biasanya di masalah, kalau kekuatan itu biasanya menjadi sesuatu yang bersifat modality. Nah, apa kelemahannya? Ya kelemahannya bervariasi, susah distandarisasi. Terutama kalau mau diperdagangkan pada skala yang besar. Apalagi skala global. Untuk menjamin dan memperoleh barang yang sama, itu tentu tidak mudah. Gitu ya. Kalaupun toh bisa, biasanya itu menjadi kelemahan sendiri karena justru jamu itu berangkat dari keragamannya itu.
Jadi keragaman itu keuntungannya adalah bahwa dia itu bisa memberikan variasi terhadap penyakit yang sesungguhnya juga bervariasi, ya. Jadi penyakit misalnya kayak COVID-19 itu aja bervariasi, tidak ada yang gejalanya seperti ini, ada seperti itu, ya. TBC juga begitu. Jadi hanya gejala umumnya aja yang mungkin sama, tapi masing-masing bisa berbeda. Nah itu kadang-kadang diobati dengan jamu, sesuatu yang sifatnya itu variasinya tinggi, itu mungkin ada orang yang sudah sembuh, ada yang juga yang tidak. Nah, tapi kelemahan utamanya adalah tidak bisa diperdagangkan pada skala besar. Ini kemarin sudah saya sampaikan, karena pada dasarnya kemudian pengguna jamu itu adalah orang timur dengan perspektif berpikir holistik. Di situ ada traditional medicine, ada non-linear thinking, ada comprehensive and transcendence. Sedangkan Western people itu biasanya memiliki kultur berpikir analitik yang sering disebut dengan scientific. Orang Barat pun sebetulnya ya holistik zaman dulu, tetapi sejak kira-kira 1000 tahun yang lalu mereka itu mulai lebih banyak menggunakan nalar daripada mungkin sesuatu yang sifatnya empirikal menggunakan indera. Jadi ya, holistik itu banyak berinovasi dengan menggunakan indera, dibaui, diciumi, dilihat, gitu kan ya. Nah, tapi kalau Western people itu distandarisasi, linear, parsial, targetnya adalah human prosperity. Kemakmuran manusia. Tapi kalau Eastern people respect to nature, dia akan komprehensif dan cenderung berpikir juga terhadap kehidupan setelah kematian, ya. Nah, ilmu di bidang di Western people itu ada modern biology, molecular, cellular concept. Nah, disinilah sebetulnya kemudian kita ingin mengembangkan satu pemikiran, dan bioinorganik itu adalah pilihan. Ya. Karena Indonesian traditional medicine, herbal atau jamu, itu biasanya dianggap sebagai sesuatu pengetahuan yang nilai-nilai ilmiahnya itu rendah. Gitu. Jadi scientification study usually are analytical, which are focused on bioactive components. Nah, sementara jamu itu tidak fokus pada 1-2 bioactive komponen. Jadi the majority of discussion are based on chemistry and lack of modern physics. Itu kelemahan utama dari berbicara tentang jamu dengan sains modern, ya, dengan menerapkan sains yang kita tidak paham mengapa kok justru fisika modern kurang dipergunakan untuk mendiskusikan jamu, karena dia akan conflicting dengan konsep yang ada di chemistry. Ketika perspektifnya itu chemistry, dia akan memiliki conflicting ideas di dalam konsepnya. Mengapa demikian? Karena modern fisik itu bisa berbicara tentang complexity, nature of complexity. Sementara kimia itu bahasnya pasti akan berbicara tentang 1-2 komponen, karena metode pendekatannya berbeda, ya. Misalnya di sini tidak dikenal sebuah fenomena ruang dan waktu, di sini harus ada proses. Proses itu artinya ada perubahan terkait waktu dan ruang, ya, proses itu chemistry. Nah, ini sudah akan mengalami conflicting di situ. Nah, kalau di kimia biasanya aktivitas itu kemudian diabaikan. Ya, kalau di sementara pengabaian itu sedapat mungkin jangan sampai ada di fisika modern. Maka mereka kemudian mengembangkan suatu konsep
namanya quantum dynamics, gitu ya, fenomena kuantum. Nah, kalau kita tidak memasukkan fisika modern, itu the scientification, saintifikasi itu yang maksudnya mau mengapresiasi itu jatuhnya adalah justru mendepresiasi jamu, karena dia akan difokuskan pada beberapa senyawa saja dan akhirnya bisa disintesis. Begitu bisa disintesis dan dimodifikasi, maka bahan alamnya pun boleh dilupakan, gitu kan? Ya. Nah, di sini proposed way to discuss jamu. Ya. Faktanya, biological system run by a complex molecular structure with specific function. Jadi yang namanya protein, DNA, membran sel itu semua adalah sesuatu yang kompleks. Sesuatu yang kompleks tapi mengerjakan sesuatu yang spesifik, fungsi yang spesifik. Jadi kalau sesuatu itu kompleks, fungsinya malah spesifik. Kalau dia sederhana, itu fungsinya bisa macam-macam, ya. Kalau kita memperoleh meja, ya, mejanya itu bisa untuk nulis, juga bisa untuk duduk. Itu maka dia ya tidak terlalu tinggi, posisinya akan menjadi umum. Kalau dia hanya untuk menulis, maka dia harus sesuai tingginya, spesifik untuk menulis, gitu. Ya. Kursi juga begitu, kursi bisa untuk menulis, bisa untuk duduk, maka bentuknya harus umum. Kalau bentuknya spesifik, maka kalau bentuknya itu menjadi lebih kompleks, maka dia akan memiliki fungsi yang spesifik. All are dedicated to perform normal ordered organizational system. Jadi pada dasarnya faktanya sistem kehidupan itu kompleks, tapi yang dia kerjakan spesifik. Kemudian didedikasikan untuk menyelenggarakan kehidupan normal. Jadi normal ordered organizational system, ini faktanya. Sehingga yang diusulkan untuk mendiskusikan jamu adalah penerapan bioorganik and organic chemistry yang kemungkinan bisa bermanfaat untuk membangun konsep yang lebih holistik untuk memahami jamu, gitu ya. Jadi penerapan bioorganik tujuannya apa? Tujuannya adalah bisa membahas jamu secara lebih komprehensif, ya, lebih holistik. Ya. Kemudian pendekatan ini, this approach will provide more comprehensive study using complexity nanoscience perspective. Nah, ketika kita mau masukkan bioinorganik, kita kemudian mengaitkannya dengan nanoscience, perspektif nanoscience, complexity dan nanoscience perspektif. Jadi ini adalah usulan, ya, usulan. Dan usulan ini tentu saja di luaran sana ya nggak ada, belum ada terapan ilmunya, undang-undangnya, aturannya ya nggak ada. Karena ini adalah pemikiran baru. Kemungkinan bagi Anda nanti 10 tahun ke depan gitu ya, ini sudah menjadi bagian dari sistem yang ada di masyarakat. Jadi di masyarakat memang selalu terlambat dari pemikiran yang ada di kampus. Ya, dan itu selalu. Dan kampus itu akhirnya menjadi bagian yang penting untuk mengarahkan perkembangan di masyarakat. Nah, konsep yang juga perlu diperhatikan di sini yang kemudian bisa dipakai itu adalah bahwa biologi molekuler itu nanoscience. Nah, ini. Jadi biasanya biologi molekuler itu tidak pernah dianggap sebagai nanoscience. Padahal biologi molekuler adalah nanoscience. Kalau kita lihat ya, seluruh functional structure dari biological molecule are within this range. Jadi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer tuh anunya. Apa saja protein, DNA ya. Protein atau DNA-nya mungkin bisa lebih gede, lebih panjang dari 100 nanometer. DNA mungkin bisa sampai ribuan nanometer. Protein juga mungkin bisa sampai ribuan nanometer. Tetapi binding domain atau aktif domain itu selalu di bawah 100 nanometer.
Jadi dengan demikian dia sesungguhnya mengikuti kaidah-kaidah nanoscience. Jadi biological structure of biological molecule, jadi functional structure of biological molecule are always within this range. Nah, apa itu artinya? Artinya dia mengikuti dua hukum sekaligus, yaitu hukum Newton dan hukum fisika modern. Jadi hukum Newton itu adalah suatu bidang ilmu yang di situ berbicara tentang sesuatu yang melibatkan satu konsep ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu menyatu. Kalau saya ada di sini, saya tidak di tempat lain. Kalau saya dari sini ke tempat lain, perlu proses berjalan, bergerak. Ya, kalau dia dari satu waktu kecil, kemudian di waktu lain jadi gede, namanya tumbuh. Artinya ada proses. Jadi Newtonian itu adalah sebuah kajian-kajian ilmuwan yang di situ ada asumsi semuanya itu berada di dalam kurun ruang dan waktu. Kemudian juga semua bendanya itu mengikuti hukum gravitasi. Jadi kalau ditaruh di tempat atas, dia akan turun ke bawah sampai ke bumi karena tertarik oleh gravitasi bumi. Kemudian bisa diukur besarnya bisa diukur, kemudian beratnya bisa diukur, dan kalau bergerak kecepatannya bisa diukur. Itu Newtonian atau Cartesian, ya. Ilmu seperti ini ya banyak sekali, taksonomi memakai itu, anatomi memakai itu, ya. Ekologi ya jelas pakai itu. Bidang-bidang ilmu lain misalnya apa, katakanlah landscape, ya Newtonian, semua Newtonian itu, ya. Tetapi ketika kita itu berada di 1 nanometer atau lebih kecil dari 1 nanometer, maka dia adalah time and spaceless. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, konsepnya itu. Aku ada di sini tapi juga ada di sana. Gitu. Mengapa? Karena dia ada di level atom dan subatomik. Dia mengikuti namanya quantum fisik. Jadi sesuatu itu ada karena memang harus ada. Tidak ada karena memang dia harus tidak ada. Itu biasanya di dalam konteks fisika modern. Contohnya itu banyak sekali. Kalau tubuh kita itu mengikuti hukum Newton, pikiran kita mengikuti hukum kuantum. Pikiran itu tidak pernah punya tempat, tidak mengenal waktu, ya. Tapi tubuh mengenal tempat, mengenal waktu. Nah, semua yang memiliki ukuran antara 1 sampai 100 nanometer ini mengikuti dua hukum itu sekaligus. Mengikuti dua hukum itu sekaligus. Ya Newtonian, yang modern fisik. Jadi DNA itu double helix. Dia ada di suatu tempat, dan ketika dia melakukan transkripsi, dia akan membuka, kelihatan membuka. Jadi jelas dia adalah space and time, measurable dimension, weight and speed. Ya. Nanti kemudian ada transkripsi. Ya. Nah, kok bisa terjadi transkripsi seperti itu? Itu artinya bahwa si DNA tadi itu ketika dia menghasilkan RNA, ya RNA tertentu, ada regulatori tertentu. Artinya si DNA pada ukuran 1 sampai 100 nanometer tadi itu sebetulnya mengandung unsur kecerdasan seperti halnya di aspek kuantum fisik. Jadi kecerdasan, smart things itu selalu berada di wilayah-wilayah atom dan subatomik. Dan itu kelihatan pada materi-materi di dalam sel yang ukurannya, yang active domain, functional structure for activity, ya, itu selalu antara 1 sampai 100 nanometer. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Bisa, Prof.
Ya? Bisa, Prof. Bisa. Lainnya, Foni Masruroh. Mana Foni? Iya, Prof. Gimana? Iya, gimana? Bisa paham? Insya Allah bisa. Bisa? Iya. Oke. Ya, Prof. Koordinator? Sutiman, Ya? saya izin bertanya Prof. Sutiman. Oh, Ya. ya, boleh. Saya mengikuti. Iya, Prof. Sutiman, di slide yang terakhir Prof. Sutiman tadi terkait dengan suatu materi dengan ukuran 1 sampai dengan 100 nanometer, dia istilahnya tingkah lakunya, perilakunya, aktivitasnya itu mengikuti 2 hukum sekaligus gitu Prof ya. Ya. Hukum Newtonian dan sekaligus juga kuantum fisik. Nah, terkait dengan senyawa kompleks yang ada di dalam jamu. Nah, tentunya jamu juga tersusun dari beberapa herbal. Ya, ada yang satu herbal, ada beberapa herbal. Berarti senyawa kompleks yang ada di dalam jamu tersebut kita mendiskusikannya atau menelitinya atau mungkin kita berpikiran juga dengan 2 sisi sudut dua hukum tersebut gitu Prof ya. Kita juga membahasnya atau mendiskusikannya, menelitinya dari sisi hukum Newtonian dan berarti seperti kalau pengujian toksisitas, pengujian efikasi, pengujian khasiat itu berarti bisa dimasukkan di kelompok untuk memahami jamu tersebut yang mengikuti konsep dasar hukum Newtonian. Nah, begitu ya, apakah yang dimasukkan seperti itu nggih, Prof. Sutiman ya? Bisa begitu Bu. Jadi kalau sudah menyangkut toxicity itu sebetulnya kajian itu adalah kajian level Newtonian dan dia merupakan suatu kajian untuk decision, untuk pengambilan kebijakan, sehingga levelnya adalah level populasi. Oke. Nah, kemudian kalau mau membahas pada tingkat-tingkat yang lebih kecil, itu sebetulnya dia tidak berbicara tentang suatu kajian level populasi. Ya. Jadi misalnya yang paling sederhana itu sidik jari kita ya. Sidik jari itu miliknya masing-masing orang. Ya, tetapi kalau mau di level populasi kan ya bisa, misalnya dihubungkan kekerabatan. Jadi sidik jari seperti ini tuh misalnya ada pernah orang meneliti dari Universitas Indonesia tidak salah bahwa pejabat-pejabat di Jakarta sana itu kemungkinan dia berasal dari suatu keluarga karena memiliki hubungan yang terkait dengan sidik jarinya. Nah itu kalau dibuka dengan sejarah ya bisa saja. Jadi orang-orang yang sampai kepada level untuk menjadi menjabat itu biasanya kan sekolah. Nah, sekolah itu ya hanya orang-orang tertentu dan biasanya bangsawan kalau zaman Belanda dulu yang tidak sekolah. Jadi meskipun katakanlah Pak Harto itu tidak sekolah, gitu, dia hanya sampai SMP ya, tetapi dia jarinya itu juga merupakan sidik jari yang satu lingkaran dengan sebuah sidik jari orang-orang tertentu yang kemungkinan dia adalah turunan dari bangsawan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di agama Hindu itu ada kasta-kasta itu mungkin mereka basisnya seperti itu, ya. Kalau di Bali bahkan kalau ada orang kasta Sudra pakai nama bangsawan itu bisa dikucilkan. Ya, hal-hal seperti itu
adalah kajian di level populasi. Tetapi di level individu, masing-masing sidik jari itu berbeda. Nah, kalau kita hubungkan dengan biologi sel atau jamu, kalau kita bicara khasiat jamu, itu kita bicara level populasi. Tetapi kalau kita berbicara bagaimana jamu itu bekerja, kita bisa berbicara pada level yang spesifik. Ya, jadi kajiannya menjadi spesifik. Kajian-kajian pada level kecil itu understandable, ya, tetapi belum tentu bisa terwujud pada skala yang lebih gede. Jadi saintifikasi itu tujuannya adalah agar kita bisa menghubungkan kajian-kajian pada level-level kecil tadi itu untuk sesuatu yang bersifat decision di level kebijakan. Bisa dipahami? Iya. Mungkin ya. Saya lanjutkan pertanyaan yang mengikuti sesuai dengan tadi diskusi yang terakhir dengan Prof. Timan diarahkan tadi, Prof. Ya. Nah, ya oke, berarti karena memang di BPOM ataupun standarisasi kalau dari jamu menjadi obat herbal terstandar ataupun fitofarmaka, salah satu standarisasinya itu adalah berdasarkan uji klinik dan uji praklinik. Nah, di mana uji klinik dan praklinik itu salah satu basisnya adalah efikasi dan toksisitas. Nah, berarti di situ kita masuk ke Newtonian ya, Prof. Sutiman ya. Itu yang sekarang saat ini dilakukan oleh BPOM, gitu nih Prof ya. Nah, sekarang untuk untuk pendekatan kajian dengan hukum kuantum fisik gitu ya, pembahasan jamu dengan kuantum fisik. Nah, ini yang bisa kita lakukan atau mungkin arahannya bagaimana gitu Prof ya. Memang tidak sampai ke standarisasi gitu ya, tapi apa yang harus kita perbuat atau kita pikirkan untuk pendekatan suatu sistem di dalam suatu produk herbal itu pendekatannya ke hukum kimia fisik gitu ya, sehingga adalah suatu pemikiran baru tadi disampaikan terkait dengan nanoscience. Nah, kemudian nanoscience ini kemudian bisa kita masukkan di bagian apanya gitu Prof ya, standarisasinya ataukah mungkin suatu kompleks produk jamu itu kristalnya mungkin struktur nanopartikelnya itu mempunyai mungkin itu dijadikan standarisasi menjadi salah mungkin bagi standarisasi dipakai bagaimana gitu Prof. Sutiman, karena bagaimanapun juga sampai saat ini kalau layanan kesehatan resmi di rumah sakit, kecuali kalau si jamu tersebut sudah masuk ke kategori fitofarmaka, baru bisa diresepkan. Masuk di tatanan fitofarmaka. Nah, itu Prof. Timan. Mohon maaf saya kurang bisa menyampaikan pertanyaan saya dengan baik, mudah-mudahan bisa maksud saya Prof. Yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini, jamu itu sebetulnya memiliki filosofinya sendiri, ya, berbeda dengan sesuatu yang sebetulnya sekarang ini berkembang di masyarakat dan menjadi kebijakan umum, yaitu ada yang namanya saintifikasi jamu. Saintifikasi itu ya menjadi ilmiah gitu. Hal yang paling penting kuncinya itu sebetulnya adalah kita bisa memahami situasi gitu. Jadi memahami itu penting karena kita bisa membuat satu simpulan tentang atau bahkan
pikiran ya, bahkan juga penerimaan terhadap sesuatu gitu. Jadi saintifikasi itu dengan cara berpikir yang reduksionistik analitik untuk tujuan standarisasi itu selalu mengandung unsur pengabaian. Nah, karena ada unsur pengabaian, maka dia sebetulnya memulai mengesampingkan filosofi dasar dari jamu. Jadi jamu itu pada dasarnya adalah filosofi ketimuran. Dalam filosofi ketimuran yang namanya sehat itu adalah kebermanfaatan diri. Jadi kalau dia bermanfaat itu sehat. Bisa membantu orang itu sehat. Bisa membuat situasi yang begitu membangun misalnya kebersamaan itu sehat. Menjadi tidak sehat kalau kita tidak bisa berkontribusi pada masyarakat, pada orang lain, dan bahkan kita menjadi beban. Ya, itu tidak sehat. Nah, dengan demikian di dalam filosofi ketimuran itu tidak dikenal penyakit. Penyakit diabetes, penyakit kanker itu dikembangkan melalui pemikiran sains yang analitik reduksionistik. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu tentu saja tidak salah. Tetapi yang jelas bahwa tidak berbasis pemikiran ketimuran. Akibatnya sering jamu itu dipersepsikan untuk distandarisasi. Nah, dan itu tidak mungkin karena bahan alam itu tidak akan pernah bisa distandarisasi. Untuk bisa distandarisasi, dia harus dianalisis. Kemudian ada anggapan komponen-komponen senyawa tertentulah yang dianggap bermanfaat. Karena dia dianggap bermanfaat, maka dia diisolasi supaya dia bisa distandarisasi. Bahkan kemudian tidak hanya diisolasi, kemudian disintesis di laboratorium, dimodifikasi, semuanya menjadi terstandar. Nah, pada kenyataannya manusia di dunia ini tidak juga terstandar. Jadi kita itu memiliki sidik jari kita masing-masing. Tetapi di dalam kenyataannya manusia pun distandarisasi. Kalau pengen jadi dosen, IPK-nya harus ini, harus bisa bahasa Inggris, lulus TOEFL segini. Ya, itu namanya standarisasi. Nah, asumsi-asumsi seperti itu jika benar bisa juga salah. Karena pada dasarnya orang pintar, orang pandai itu sebetulnya secara filosofi ketimuran itu tergantung tempatnya, tergantung waktunya. Kalau waktunya pas, tempatnya pas, dia akan kelihatan pintar. Situasinya pas, tempatnya pas, dan waktunya pas, dia kelihatan pintar. Kalau salah semuanya, dia akan kelihatan bodoh. Nah, ini sebetulnya aspek ketimuran itu menjadi seperti itu. Jadi standarisasi itu artinya penyederhanaan. Kemudian alam itu menghargai kompleksiti karena ketika dia menjadi kompleks, fungsinya spesifik. Kalau menjadi terstandar, menjadi sederhana, dia menjadi cenderung bisa dipakai untuk siapa saja. Bisa dipahami? Bisakah dipahami? Jadi kalau sudah jadi obat, itu bisa diresepkan untuk semua orang. Tetapi sebetulnya kalau dalam filosofi Timur, mengobati orang itu adalah person to person contact. Oh, I see. Ya.
Jadi dia meramu obat sambil mengawasi secara detail kondisi yang bersangkutan. Perlu kesabaran, perlu kasih sayang, perlu perhatian. Tetapi kalau standarisasi, orang itu bisa diterapi dengan hanya dilihat 10-15 menit. Dianggap podo wae wong kabeh itu. Sakit batuk ya banyak ini, gitu loh. Paham ya? Ya. Oke, Nah, mungkin itu perbedaan filosofinya. Nah, kita sekarang mencoba dalam konteks ini bagaimana sains itu bisa dimanfaatkan untuk jamu, gitu loh. Ya tentu saja kalau kita itu mau punya baju, ngefitting baju itu ada yang dipas-pasti gitu ya, dipas-pasti. Tetapi paling tidak kita bisa mengapresiasi, tidak justru mendepresiasi. Karena kalau kita sama sekali tidak punya perspektif dan pemikiran, maka jamu tadi itu akan diperspektifkan secara sains yang analitik reduksionistik, yang juga spesifik ya pada suatu senyawa-senyawa tertentu, maka jamu tadi itu bisa menjadi terdepresiasi. Karena yang diambil hanya senyawa-senyawanya toh, bahkan kemudian disintesis. Nah, jamunya, bahan alamnya, ya sudah dilupakan. Paham maksudnya? Nah, kalau seperti itu kan jamu makin lama makin tidak gunanya seolah-olah. Padahal ini perspektif lain loh. Filosofinya beda loh. Sehingga kita perlu mencoba menggunakan pemikiran yang ikut sedikit mempertimbangkan gitu ya, komprehensivity, holistik perspektif yang ada supaya tidak terlalu hanya fokus pada analitik reduksionistik. Bisa dipahami? Natasha Paramita, Nadia. Prof, saya Novita, izin bertanya, Prof. Ya. Ya, saya belum paham ini sih, Prof. Tadi kan Prof menjelaskan bahwa semakin kompleks itu maka dia akan semakin spesifik. Kebalikannya, ketika dia semakin sederhana, maka dia bisa bersifat bisa digunakan lebih luas gitu kan, Prof. Nah, berarti kalau misalnya dikaitkan dengan jamu ini, itu termasuk pada bagian ini ya, Prof ya, kompleksitas yang mana saya memahaminya kan jamu itu didesain untuk mengobati suatu penyakit tertentu gitu kan, Prof. Itu jadi spesifik gitu. Apakah benar seperti itu atau gimana, Prof? Bukan seperti itu. Jadi penyakit itu konsepnya adalah konsep dari Western medicinal yang analitik reduksionistik. Konsep itu. Jadi sebetulnya tidak ada jamu itu mengobati kanker, itu enggak ada. Mengobati diabetes itu enggak ada, karena diabetes dan kanker itu bukan filosofi timur. Karena filosofi timur itu adalah kebermanfaatan. Jadi jamu itu adalah perspektifnya maintaining kebermanfaatan tadi. Jadi kalau toh sakit tuh diusahakan orang tadi itu menjadi bermanfaat. Ini misalnya begini ya, kalau di barat orang pincang itu dianggap sakit tuh, sehingga mereka ada dokter ortopedi
Berusaha dia membuat orang tidak pincang. Tapi di timur, si pincang itu bisa jadi pendekar. Pendekar si pincang. Asal dia memiliki kebermanfaatan, pincang juga nggak masalah. Gitu. Sehingga holistic perspektif itu sebetulnya adalah sebuah perspektif tentang manfaat. Matanya satu, tetapi dia bermanfaat di masyarakat itu, ya sudah dia sehat. Ya, tubuhnya kecil, tapi bermanfaat, ya sudah sehat. Gitu. Kalau di barat lain, jadi itu tercermin di dalam budaya, misalnya kalau nonton film-film barat itu artisnya paling cantik dan ganteng, ya, ya tubuhnya itu ideal, simetris, tidak ada pendekar si bongkok, nggak ada, koboi itu bongkok, nggak ada. Bongkok itu dianggap bermasalah kalau di mereka, sehingga dimunculkan berbagai macam usaha untuk membuat dia bongkok. Nah itu kan perspektif ya ini. Artinya bahwa jamu itu kompleks, itu tidak spesifik untuk mengobati tertentu, penyakit tertentu, bukan begitu. Tetapi jamu tadi kompleks, itu dia sebetulnya memiliki satu peran yang bersifat spesifik di dalam tubuh kita ini, bukan untuk dikaitkan dengan penyakitnya. Jadi apapun penyakitnya itu sebetulnya asal dia bisa bermanfaat, selesai. Jadi meskipun kadar gulanya 700, dia bisa tenes dan kemudian sehat, itu bagi kedokteran timur selesai. Kalau bagi kedokteran barat itu masalah, harus dinormalkan. Menjadi seperti kebanyakan orang. Kalau kita tidak seperti kebanyakan orang, ya nggak masalah, asal bermanfaat. Itu perspektif filosofi ya beda. Jadi konteksnya kalau misalnya kita belajar biologi molekuler, asam amino itu bisa dipakai untuk apa saja. Tapi begitu dia menjadi protein, dia akan menjalankan fungsi yang spesifik. Itu yang saya maksud. Semakin kompleks akan menghasilkan suatu spesifik. Itu yang saya maksud, bukan tentang kompleks material jamu dipakai untuk sesuatu yang spesifik, bukan begitu. Bisa dipahami kah? Bisa, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, kompleksiti itu nanti hanya akan bisa dibahas melalui ilmu material, yaitu nanoscience. Karena dia sudah kehilangan sifat-sifat komponen-komponennya, menyatu menjadi sesuatu dengan sebuah peran tertentu, fungsi tertentu. Ya, misalnya katakanlah asam amino itu kan ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Misalnya penilalanin itu hidrofobik. Ada 20 asam amino. Tetapi ketika dia menjadi protein, maka yang dikenal ya berapa asam amino yang hidrofobik, berapa yang hidrofilik, posisinya di mana. Maka itu akan menjadi karakter dari proteinnya. Asam aminonya kontribut pada sifat proteinnya tadi itu. Tetapi sudah hilang sifat masing-masing. Bisakah dipahami? Ya.
Prof, permisi Prof, saya izin bertanya Prof. Ya Nira. Iya Prof, di jamu yang sudah beredar di pasaran, itu kan biasanya harus ada tulisan khasiatnya untuk misalnya jamu ini untuk mengobati mungkin masalah tertentu seperti itu Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pengklasifikasian khasiat jamu untuk sesuatu tersebut itu merupakan suatu usaha untuk reduksionistik jamu atau bagaimana Prof? Ya seperti itu di masyarakat ya, kemudian biasanya kemudian orang itu mencoba mengkategorikan ini obat untuk ini, padahal dia bukan obat. Makanya jamu itu sering disebut complementary medicine. Ya, dia bukan obat. Ya, complementary. Kalau itu mau diilmiahkan, ya complementary, karena dia sebetulnya targetnya itu yang terkait dengan kinerja. Dia menjadi lebih merasa lebih nyaman, gitu kan, merasa lebih segar. Itu sebetulnya bagian-bagian dari efek dari jamu. Ya karena dia holistik ya, bukan reduksionistik analitik. Ini yang salah kaprahnya di sana. Ya, kalau jamu obat kuat itu masih bisa diterima gitu ya. Tapi jamu untuk diabetes ya asal dia tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran, tidak masalah. Tapi jangan kemudian dikaitkan dengan penurunan kadar gula gitu dalam jangka pendek. Kalau penurunan kadar gulanya itu jangka panjang masih bisa diterima. Jadi kadang-kadang diteliti itu bagaimana misalnya menurunkan kadar gula. Ya padahal penurunan kadar gula itu kalau menurut jamu itu harus long term, tidak bisa short term. Dalam aspek filosofinya ya, itu nanti diimbangi dengan perubahan lifestyle. Jadi sifatnya itu menjadi long term healing proses. Nah, beda dengan misalnya nyuntik insulin. Nah, long term healing proses itu biasanya safe daripada yang short term. Jadi kadar gula dikontrol secara reguler dengan obat. Tapi kalau jamu itu biasanya melatih sel dan organ dalam bahasa ilmiahnya menjadi dia berperilaku seperti kebanyakan orang normal. Jadi harus ada proses pelatihan, tapi long term sifatnya. Itu dugaan saya seperti itu. Itu Nira. Oke Prof, terima kasih jawabannya. Prof boleh bertanya lagi Prof. Ya. Tadi karena Prof bilang kalau jamu itu bukan sebagai obat tapi komplementari. Berarti saat kita ada penyakit seperti itu Prof, ingin mengobati suatu penyakit, apakah penggunaan jamu harus juga dibarengi dengan obat medis? Ya, dalam itu saya bilang komplementer itu dalam konteks kebijakan pemerintah gitu ya. Karena jamu itu memiliki beda filosofi. Jadi dia tidak terstandar dan tidak terukur masalahnya. Kalau mau distandarisasi dan diukur, itu dia mengarah pada senyawa-senyawa tertentu. Ya akibatnya, ya kalau itu menjadi kebijakan, ya disebut saja komplementari. Untuk menghilangkan misalnya
efek negatif dari pengobatan. Untuk menjaga kebugaran dari pasien, boleh. Nah, itu konteksnya kebijakan ya. Karena nih kalau kita berbicara sains ke depan, misalnya ke depan barangkali tidak lagi complementary medicine. Barangkali nantinya kalau kita sudah bisa membangun sebuah standarisasi pemikiran bersama tentang sebuah proses pengobatan. Jadi konsepnya akan sangat berbeda mestinya dengan yang sekarang ada. Itu Mira. Jadi apa yang kita pikirkan di sini tentang bioinorganik itu adalah just the way to open another perspective. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi di sini dengan perspektif seperti ini, maka sel itu sebetulnya masing-masing bagian dari sel itu bisa diukur, protein, DNA itu bisa diukur, beratnya bisa diukur, kecepatannya kalau bergerak, dimensinya bisa diukur, tetapi dia memiliki aktivitas berbasis positioning atom, persis dalam konteks material science. Jadi kalau positioning atom itu akan berbicara tentang sesuatu yang time and spaceless, dan itu biasanya berarti kecerdasan. Oke. Ya. Nah, yang pertama mau kita bicarakan, nggak tahu waktunya masih ada apa enggak ya nanti ya. Apakah bisa sampai pembicaraan yang ketiga sama keempat ya. Tapi paling kita pada first talk, pada diskusi yang pertama dulu, yaitu bioinorganic chemistry and energy management. Ya. Nah, ini perspektif yang saya pikirkan, kemudian juga inginnya diintroduksikan ke luar sana ke banyak pihak supaya kita bisa lebih mengapresiasi jamu. Disease mean problem in energy management. Jadi saya membuat satu penafsiran yang namanya sakit itu adalah problem tentang manajemen energi, yang pertama. Nah, kemudian kalau kita ingin bisa membahasnya secara sains, karena membahas sains itu harus fokus. Kalau tidak fokus, kita tidak bisa membahas melalui perspektif sains. Dan saya pilih katakanlah Ross-induced oxidative damage. Mengapa kok energy management? Karena energi ini sifatnya general. Apapun itu mengikuti hukum kekekalan energi, mengikuti hukum termodinamika 1 maupun termodinamika 2. Nah, energi di dalam tubuh kita untuk proses hidup itu mengalir dan dia bisa berubah-ubah bentuk mengikuti hukum termodinamika 2. Oke, kalau kita berbicara itu kita masih general, ya. Tetapi kita sudah bisa melakukan saintifikasi gitu. Jadi disease means problem in energy management. Kita fokus pada Ross-induced oxidative damage. Jadi Ross reaktif oksigen spesies yang menginduksi kerusakan oksidatif. Ini ada di dalam biochemistry, ada di dalam sel biologi. Ya. Nah, kejadiannya itu adalah release from cellular and non-cellular storage. Jadi dia itu keluar dari tempat-tempat penyimpanan, dari tempat-tempat penyimpanan ROS itu ada
di mitokondria, di berbagai tempat organel atau bahkan protein tertentu, itu dia adalah storage, penyimpanan. Jadi dia rilis ROS induced oxidative damage itu sebetulnya overwhelming release of ROS from cellular to non-cellular storage. Okay. Jadi antara lain satu, superoxide ion radikal, H2O radikal atau oksigen radikal, atau nitric oxide radikal. Ya, ini ada di dalam biochemistry. Dia biasanya akan menghasilkan peroxinitrik dan seterusnya membuat DNA modification single and double strand break. DNA menjadi putus, rusak, sel menjadi rusak. Atau dia bisa spontaneous enzymatic dismutation. Jadi melalui melalui sebuah dismutasi enzim SOD. Ya. SOD itu spontaneous enzymatic dismutation. Itu bisa menjadi H2O2. Kemudian H2O2 ini dengan Cl dan nyeloperoxidase dia akan menjadi hypochlorous acid atau menjadi OH radikal, kemudian merusak lipid, bisa juga merusak DNA, bisa juga merusak protein. Ini juga bisa kemudian dengan logam-logam itu tereduksi, logam mereduksi dia menjadi oksigen dan dibuang ke melalui pernafasan. Ya. Dan ini logam tadi itu menjadi logam-logam yang memiliki penambahan elektron. Nah, ini kemudian bisa menghasilkan oxoil radikal kalau dengan peroksi radikal. Dan bisa menyebabkan macam-macam damage juga ya. Oke, jadi di sini ada sesuatu yang sebetulnya bisa berpeluang. Kalau di sebelah sini itu seringkali kita itu susah untuk mengendalikan karena ini reaksinya reaksi atomik dan subatomik, kecepatannya itu sangat tinggi. Tetapi di sini yang menggunakan metal inilah yang akan kita sasar sebagai bagian yang bisa dikontrol melalui bioinorganik, ya. Supaya yang ke arah sini itu menjadi sedikit. Dan mengapa harus bioinorganik? Karena dia itu bersifat kompleks. Saya sebut dengan NMWA, enzymatic and non-enzymatic antioksidan. Low molecular weight antioksidan itu bioinorganik. Low molecular weight antioksidan. The oxidative stress defense mechanism itu ada di dalam tubuh. Dan LMWA itu akan bekerja sebagai non-enzymatic antioksidan selain antioksidan enzimatik seperti SOD, katalase, GPX, GRX, coating enzyme, G6PO, xanthin oxidase, itu semuanya ada secara endogenik. Nah, yang inilah yang saya sebut peran dari jamu itu. Non-enzymatic antioksidan. Low molecular weight antioksidan atau kita sebut LMWA, plant antioksidan, berasal dari tanaman. Dan inilah senyawa bioinorganik tadi. Jadi ada yang direct acting, LMWA, ada indirect acting, LMWA, kita sebut transitional metal chelators, ini scavenging free. Bisa juga sebagai phytochemical, bisa untuk dietary source, tocopherol, vitamin, itu dietary source. Jadi ada 4 fungsi dari jamu tadi itu. Nah, hal seperti ini tidak dibahas dalam saintifikasi jamu di BPOM. Karena mereka basisnya adalah bioactive component. Padahal sebetulnya
senyawa-senyawa organik tadi itu dia adalah merupakan nanosize kompleks organik molekul yang mengandung metal. Jadi ada senyawa organik yang kemudian melakukan kilasi terhadap metal. Kemudian the transitional metal contain make them behave as free radical state. Nah, kompleksnya tadi itu menghasilkan kemampuan untuk mereduksi scavenging, tetapi ukurannya lebih gede. Dia tidak hanya sekedar satu metal, tetapi lebih gede karena ada senyawa organiknya. Jadi elektron yang dia tampung dan dia keluarkan ke sini itu menjadi lebih besar, tidak hanya sekedar satu atom logam, gitu ya. Nah, ini bioinorganic chemistry talking about biochemical function and organic element. Jadi senyawa organik yang mengikat logam tadi itu menjadi berperilaku seperti logam. Nah, interdisciplinary research regarding to synthesis and analysis of model system. Jadi kita akhirnya memiliki sebuah model system. Mengapa disebut model system? Karena senyawa organiknya juga konstruksinya dan sebagainya itu banyak merupakan sesuatu kajian-kajian yang lebih teoritis. Nah, ini just the way. Kemudian kalau ditanya, wah itu kan sekedar model, faktanya gimana? Apakah demikian? Nah, itu sebenarnya in progress ke depan harus kita explore. Gitu ya. Agar dia lebih memiliki scientific proof, scientific evidence, gitu ya. The advantage of bioinorganic chemistry is that we can learn any biochemical process from nature in more wholesome and original fashion. Jadi tidak lagi konsep kita kalau kita senyawa tunggal itu sebetulnya apa yang terjadi di dalam sel itu belum tentu yang seperti yang kita pikirkan. Karena kita sebetulnya mereka itu seolah mengikat protein ini, memblok aktivitas ini. Ya ada sih bukti-buktinya ya, tetapi lebih bersifat artifisial. Alamiahnya apakah seperti itu? Misalnya saja katakanlah kalau kita makan daun-daunan ya, kita dari food gitu ya, itu mereka tidak bekerja seperti halnya ketika mereka sebagai senyawa tunggal. Jadi lebih kita bisa membahasnya as a original fashion, sesuatu yang masuk secara dalam bentuk sesuatu yang kompleks. The overcoming partial analytic reductive concept which are normally developed from a test tube in the laboratory. Ya, itu analytic reductionistic science tadi itu umumnya adalah suatu kajian-kajian terpisah di dalam test tube di tabung-tabung reaksi di laboratorium. Nah, kita mungkin akan bisa lebih kompleks ya, teman memerlukan perspektifnya itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ilmu kimia seperti yang dikatakan tadi, itu seperti ini, banyak perspektif yang nanti harus kita pertimbangkan, itu lebih holistik. Saya kira seperti itu ya. Nah, kita mencoba memahami bioinorganic chemistry tadi itu dalam konteks energi management. Yang jelas, kita hidup itu menggunakan radikal bebas untuk basis energi. Salah satu bentuk energinya itu adalah radikal bebas. Dari sekian banyak energi, ada energi panas, energi magnetik, macam-macam. Salah satu itu adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas yang namanya energi itu harus di-manage, harus diatur. Jadi free radical, an atom or group of atoms that has at least
one unpaired electron. Is therefore unstable and highly reactive. Itu mengapa kita pilih free radical sebagai bahan untuk diskusi menyelesaikan permasalahan jamu ini. Jadi these radicals are energy important for normal life process. Jadi radikal itu bukan masalah, dia sebetulnya dipakai untuk hidup kita, tapi jangan sampai eksesif, gitu. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai tidak termanage. Nah, kalau kita terinfeksi oleh penyakit, virus maupun bakteri, dia bisa menghasilkan radikal yang mungkin bukan pada saatnya kita memerlukan dalam jumlah itu, tapi dihasilkan oleh bakteri itu, sehingga itu menjadikan masalah. Nah, itu perlu di-manage agar tidak merusak. In animal tissue, the accumulation and overwhelm production, produksi yang berlebihan dari free radical dapat merusak sel dan dipercaya dapat mengakselerasi kejadian kanker, kardiovaskular disease, age-related disease. Jadi dengan demikian nuansa bahwa jamu itu maintaining the normal life atau maintaining, memelihara, menjaga agar terjadi sebuah proses fisiologi itu menjadi lebih fisiologis normal, itu menjadi bisa dipahami di sini. Oke. Nah, bentuknya ya seperti ini, ada heme. Ini ada heme. Heme ada Fe, di sini ada porfirin. Ada juga klorofil, itu Mg di sini. Jadi ada sentral atom, ada coordination pair. Dan itu kalau misalnya seperti ini, coordination complex is one of which a central atom or ion is joined to one or more ligand through what is called a coordinate covalent bond, in which both of the bonding electron are supplied by the ligand. Jadi di sini seluruh senyawa itu meskipun di sini ada proteinnya, ada globinnya misalnya, ini perilakunya persis seperti perilaku Fe. Ya. Jadi ini tuh seolah-olah ion Fe ini, meskipun dia ada senyawa organiknya. Tapi in such a complex central atom act as an electron pair acceptor. Ini menurut Lewis. Jadi dia itu menjadi aseptor dan donator elektron. Persis seperti logam ini. Jadi dia seperti transitional metal. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Jadi kalau dia menerima satu elektron, dia tidak akan menjadi seperti halnya vitamin C. Vitamin C itu ketika menerima satu elektron dari antioksidan, dia menjadi oksidan. Tetapi kalau dia dalam bentuk kompleks, ketika menerima satu elektron, dia tidak berubah. Dia hanya berubahnya itu dari situasi diamagnetik menjadi paramagnetik. Osilasi diamagnetik paramagnetik, diamagnetik paramagnetik. Tidak menjadi radikal. Nah, dengan demikian ini kan penting untuk manajemen. Manajemen itu artinya dia menampung sesuatu, kemudian merilis sesuatu sesuai kebutuhan. Kalau eksesif dari luar dia tampung, kalau di luar kurang dia beri. Album itu merupakan bagian ini. Hemoglobin bagian ini. SOD juga ini sama. Dia merupakan kompleks struktur yang kalau dari tanaman itu masuk itu menjadi bagian dari sistem ini. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Bisa dipahami nggak kira-kira ini? Bioorganic perspektif ini. Ya, Prof. Sutiman, izin menyampaikan pemahaman saya terkait energi manajemen yang kaitannya dengan free radical yang dikaitkan dengan senyawa aktif, senyawa kompleks aktif yang ada pada herbal. Nah, berarti yang saya tangkap apakah betul seperti ini, Prof. Sutiman, ya, bahwa apabila kita mengkonsumsi jamu, kemudian senyawa aktifnya ada di dalam saluran pencernaan kita, kemudian sebagian juga ada di sirkulasi darah. Nah, jadi senyawa kompleks aktif pada jamu itu yang ada dalam tubuh kita, nanti dia bisa berfungsi sebagai storage dari free radical storage. Ya, kalau diperlukan dilepas, kalau berlebihan free radical di lingkungannya berlebihan akan ditampung. Itu ditampung di dalam kompleks senyawa aktif ya di dalam tanaman tadi dengan mendasarkan diri pada konsep bioinorganik. Nah, apakah seperti itu, Prof, ya? Sehingga energi manajemen atau mungkin aliran energi atau aliran elektron dalam tubuh kita itu bisa terkontrol. Ya, terkontrol karena ada yang menampung gitu. Kalau kurang tinggal dilepas, kalau berlebihan si senyawa aktif dalam tanaman yang sudah kita konsumsi dalam bentuk jamu tadi itu bisa menampung. Apakah seperti itu pemahamannya, Prof. Sutiman? Ya, Bu. Saya kira seperti itu. Jadi kalau kita kalau kita pelajari dari bentuk-bentuk alamiahnya itu kan seperti hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kan sebetulnya heme. Basisnya itu ini heme seperti ini kan ada juga di tanaman. Dari jamu itu ada ini. Vitamin B itu juga. Jadi ada logam-logam yang kemudian berikatan dan ikatan kuat, terkilasi istilahnya dengan senyawa-senyawa fenolik misalnya. Nah, heme ini kemudian berikatan dengan globin, membentuk hemoglobin. Nah, di dalam wujud kompleks begini ini jauh lebih kapasitasnya itu jauh lebih besar daripada kalau dia hanya sekedar Fe tunggal. Karena Fe itu begitu satu kena dia ya harus segera dilempar. Ya, harus segera dilempar. Kalau tidak ya tidak mungkin. Jadi harus seolah-olah yang menjadi tempat mengalir. Biasanya Fe itu disebut transitional metal. Jadi dia akan mengalirkan, dia akan menjadi konduktor. Dia tidak bisa menjadi semikonduktor. Semikonduktor itu sedikit menghambat, jadi tidak segera dilempar. Karena apa? Karena elektronnya itu sebenarnya bisa berputar-putar di permukaan senyawa kompleks ini. Dia bisa berputar-putar di sini, di permukaannya. Menurut Faraday, ya, dia akan berputar. Nah, nanti kalau dia dibutuhkan baru dilempar. Tapi kalau Fe dia bisa masuk, dia harus melempar. Maka dia jadi penghantar yang baik lah istilahnya. Besi itu adalah penghantar yang baik. Tetapi senyawa organik ini sebetulnya ada juga yang menjadi isolator. Tapi ketika dia berikatan dengan logam, dia bisa juga menjadi semi penghantar. Namanya semikonduktor. Atau bahkan dia menjadi kapasitor. Kalau kapasitor ya seperti hemoglobin ini, dia bisa menjadi kapasitor. Kapasitor itu dia bisa menangkap, kemudian menyimpan sementara untuk dirubah, dia merubah diri dari diamagnetic position menjadi paramagnetic. Atau kemudian dari paramagnetic balik lagi menjadi diamagnetic. Jadi energinya sudah dikonversi dari elektron menjadi energi magnetik. Tetapi kemudian bisa dikonversi lagi untuk melepaskan elektron.
Nah, itu dia menjadi kapasitor. Jadi kalau kita mau buat komputer, radio, radio itu ya hanya ngatur-ngatur itu, di mana harus dikasih resistor, di mana dikasih semikonduktor, di mana harus dikasih kapasitor, supaya aliran energi tadi itu menjadi lebih terkendali untuk menghasilkan suara atau gambar. Jadi di sini kelihatan bahwa alam itu ya modelnya seperti ini. Jadi misalnya katalase sitokromoglobulin itu dia merupakan anion which has a molecular structure consisting of central atom bonded to other atom by coordinate covalent bond. Namanya kompleks ion. Itu adalah kompleks ion istilahnya. Dia menjadi anion. Maka ukur ya paramagnetik medan magnet dan sebagainya itu dari sebuah situasi yang kemungkinan kita bisa mengontrol. Ya, saya kira mungkin ada gimana Bu? Ya, ini Prof. Sudiman, berarti ibaratnya kalau contoh kalau di sini adalah hemoglobin, ini adalah mungkin yang kita pahami sebagai orang biologi mungkin lebih mudah memahami kalau contohnya hemoglobin gitu Prof ya, karena dia bisa melepas oksigen gitu ya, kemudian menangkap CO2 gitu. Nah, hal yang mekanisme yang serupa ataupun mendekati ini itu juga terjadi pada senyawa kompleks yang ada pada jamu ya, pada tumbuhan yang kita konsumsi. Bila kita konsumsi, kejadiannya mungkin bisa membantu ya untuk meregulasi atau memanage energi manajemen tadi, mekanismenya kurang lebih serupa dengan ini gitu Prof ya. Ya, dan saya menduga itu mereka membentuk kompleks dengan albumin misalnya. Kompleks albumin. Dan musim. Ya, albumin dari dia tidak acting sebagai kurkumin ya. Dari temulawak kita tidak acting senyawa tunggal. Untuk bind langsung kepada suatu reseptor. Sudah di biokimia. Dia bisa jadi ketika dalam bentuk temulawak, dia itu sebetulnya dalam bentuk kompleks dengan metal. Jika dia membentuk kompleks dengan metal, dia bind dengan albumin. Dengan albumin, maka dia moving capacity albumin tadi menjadi scavengers. Yang donating electrons pada skala dan kapasitas yang jauh lebih gede. Jadi energi itu adalah harus mengalir dan aliran itu harus dikontrol gitu. Dan itulah bioinorganik itu ingin contribute ke arah situ. Itu just the way ya, how to appreciate jamu. Just the way sebuah jalan untuk mengapresiasi jamu supaya holistism atau komprehensivity dari konsep jamu itu tetap merupakan satu bagian yang diperhitungkan. Jadi memang kalau mau menjadi sains itu ya harus fokus. Hanya kemudian kita menambahkan adanya satu complexity science untuk tidak lagi kita perlu membahas di level detailnya. Ketika dia membentuk sebuah struktur yang lebih besar. Jadi kita tidak berbicara fisiologis, kita cukup berbicara di level material, pada level komposit. Dan ketika dia emergence membentuk struktur yang lebih gede, itu sudah kita bahas lah. Karena itu menjadi harus
harus melalui analitik reduksionistik. Oke, nih, Jadi, baik Prof. Budiman. Ya, itu nih. Ada yang lain? Silvi, Zakiatul, namanya Silvi Zakiatul ilmiah. Ada ilmiahnya. Halo Silvi, Iya, Prof. ada pertanyaan Silvi? Bingung? Masih belum ada pertanyaan. Apa karena bingung atau karena apa? Karena apa? Halo? Halo? Bingung Silvi? Iya, Prof. Bingung? Bingungnya di mana? Halo? Bingungnya di mana Silvi? Cicin Vinolia. Halo Cicin. Iya. Gimana Cicin? Ada pertanyaan? Masih pada bingung atau gimana? Amalia, bingung kamu? Kamu kok pakai masker ada di mana toh? Lagi di kantor, Prof. Di kantor. Kalau kantormu di mana? Di Medan, Prof. Apa? Di Medan, Dimana? Prof. Nggak dengar apa? Medan, Prof. Medan? Di Medan? Di Medan. Oh. Kantor apa toh? Kamu kerja di kantor apa? Konservasi orangutan, Prof. Konservasi orangutan. Oh, di Medan ada juga konservasi orangutan toh? Ya. Oh. Iya, Prof. Nah, saya melihatnya hanya di Kalimantan, di Medan belum pernah. Ada pertanyaan, Amalia? Sejauh ini belum ada, Prof. Belum ada. Oke. Karena waktunya sudah cukup panjang, coba direnungkan lagi ya. Dipikir lagi, tak akan melalui chat. Bisa di-download nanti ya. Bisa di-download di mana ini? Di-download. Seminar. Ini pernah saya sampaikan di forum seminar. Di-download ya, ini sedang saya kirim dalam bentuk file PDF. Karena kalau file PPT-nya itu terlalu besar.
Sudah sampai belum ya? Belum, Prof. Belum ya. Sudah sampai. Oh ya, sudah. Silahkan di-download. Kalau gitu saya live dulu ya. Sudah ditelepon, ada orang telepon. Saya stop share. Saya live dulu ya Bu Wid, saya live dulu ya. Oke, ya. Makasih Prof. Sutiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Yang sedang ikut Zoom di sini mohon bertahan barang 3 menit ya. Maaf. Untuk tugas kelompoknya, satu kelompok yang belum mengumpulkan ya, saya tunggu sampai dengan hari ini. Nah, kemudian kuis 1, 2 dan 3 itu secara umum masih rata-rata masih belum dituju ya, rata-rata kelas belum tuju. Karena itu akan saya sampaikan satu kuis terakhir ya, supaya rata-rata kelasnya ada di atas 7 atau at least nilainya 7 rata-rata kelas ya. Oke, mohon ditunggu dalam minggu ini. Kemudian mahasiswa yang belum mengikuti kuis 1, kuis 2 dan kuis 3 dengan berbagai reasoning ya, saya beri kesempatan untuk menyelesaikan kuis 1, 2 dan 3 pada minggu ini ya, bersamaan nanti saya buka kuis yang keempat ya, untuk menaikkan rata-rata kelas ya, karena itu ini kesempatan terakhir, termasuk yang ketinggalan kuis 1, 2, 3 ya, tentunya semua yang ketinggalan kuis dengan alasan apapun, nah tentunya nilainya tidak lagi maksimal 100 ya, seperti yang reguler ya, tentu tetap ada reduksi nilai ya, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk monitoring tugas kelompok, saya belum membuat GFORM yang baru untuk monitoring yang kedua. Ya, monitoring yang kedua segera saya rilis paling lambat besok pagi, sehingga sebenarnya kelanjutan ya dari monitoring 1. Di situ belum saya rilis GFORM-nya ya, karena saya lihat tampaknya setiap kelompok itu spesifik gitu ya, sehingga bisa jadi nanti laporannya spesifik ya, tidak dalam bentuk masih belum saya rencanakan ya seperti apa, karena nanti pertanyaannya bisa jadi berbeda laporannya ya untuk masing-masing kelompok sesuai dengan monitoring yang sesi 1 kemarin. Nah, begitu. Nah, untuk Selasa depan itu adalah jadwalnya memang sudah presentasi ya, seperti itu. Nah, namun demikian untuk menyiapkan ya presentasinya seperti apa ya, dan diskusinya seperti apa, dan kekurangan dan kelemahannya dari observasi pertama di lapang. Oke, Selasa depan ya, belum presentasi kelompok ya, namun saya hendak mendiskusikan ya dengan kelompok, mendiskusikan secara umum bukan kekurangan ya, arahan yang lebih spesifik ya untuk presentasi kelompok ya, untuk utamanya adalah presentasi kelompok. Nah, harapannya meskipun Selasa depan itu saya menyampaikan arahan ya untuk presentasi tugas kelompok yang dalam bentuk proposal ya, namun demikian pekerjaan yang sudah disampaikan di monitoring 1, job desk yang sudah disampaikan, timetable yang sudah disampaikan itu sangat diharapkan untuk dilakukan, untuk dieksekusi ya, sesuai dengan timetable yang direncanakan oleh kelompok ya, tidak berhenti ya. Itu tetap ya, karena itu progres setiap minggunya tetap saya pantau ya, dan itu juga ada poin nilainya ya, ada poin nilainya, termasuk yang terlambat tentunya poin nilainya tidak maksimal ya, seperti yang mereka mengerjakan tepat waktu. Nah, jadi harapannya Selasa depan itu sudah punya gambaran atau mungkin sudah banyak pertanyaan yang hendak
diskusikan ya, sehingga pada saat menyampaikan proposal atau rencana proposalnya itu punya gambaran yang sama ya, punya gambaran yang sama. Nah, oke. Saya rasa seperti itu. Silakan ada pertanyaan 1 menit sebelum waktu berakhir. Ya Bu, saya Fatma Bu. Fatma, silakan Fatma. Ya, izin mengkonfirmasi juga Bu. Jadi Iya. sistematika proposal itu Iya. juga bahasnya minggu depan gitu. Ya, ya, oke. Jadi secara sehingga lebih jelas, apa namanya, lebih jelas. Kalau tertulis agak khawatirnya ada hal yang miskomunikasi gitu ya. Tapi tetap disiapkan apa namanya monitoring 2 ya, istilahnya job timetable yang direncanakan masing-masing kelompok tetap dilaksanakan ya, karena itu menjadi salah satu poin nilai di monitoring 2. Oke, gitu ya. Jadi untuk presentasinya masih 2 minggu lagi ya, masih 2 minggu lagi. Minggu depan, Selasa depan itu adalah kita bersama-sama ya. Saya juga memandu nanti bagaimana presentasi proposal itu dilaksanakan ya, karena ini memang pertama ya, pekerjaan ini adalah pertama ya, sehingga saya juga perlu mengetahui ya apa yang terjadi dengan kelompok masing-masing ya, kekurangannya apa, kelemahannya apa, sehingga masing-masing bisa kita diskusikan ya baiknya bagaimana sehingga capaian ya penugasan tercapai. Oke, saya rasa itu ya Fatma ya. Jadi ada apa namanya percancelan, ada delay ya, delay 1 minggu ya. Saya harapkan delay 1 minggu karena saya lihat dari monitoring 1 itu banyak yang belum memulai gitu ya, banyak yang belum memulai gitu ya. Dengan delay bukan berarti juga semuanya delay, tetap pekerjaan job description timetable yang sudah direncanakan itu tetap dilanjutkan. Ya, begitu. Saya rasa saya cukupkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Oke, berarti 2 minggu lagi itu presentasi proposal nih, Bu, bukan presentasi hasil. Masih proposal, masih proposal. Ya, Berarti proposal itu kan itu semua kelompok ya, Bu? Bukan. 1 S2. Bukan. Kelompoknya nanti sudah ditentukan pada saat hari H. Jadi semua kelompok menyiapkan. PPT semuanya dikirim ke saya, tapi siapa yang presentasi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, saya tentukan pada saat hari tersebut. Ya, semua kelompok siap, ya, semua kelompok diharapkan siap. Seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke, saya rasa begitu. Ya, jadi bila ada kendala di pengerjaan kuis, segera menghubungi saya, ya, sehingga saya tidak berasumsi negative thinking ya, karena tidak ada respon, belum mengerjakan ada kendala tapi tidak ada laporan ke saya ya, kalau ditanya baru melaporkan diri. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup. Mohon maaf waktunya pas di 11.10, mudah-mudahan tidak terlambat. Saya cukupkan. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.